Halo pemirsa, salam sehat, penuh dengan semangat, otak rileks, berpikir positif, dan selalu miliki harapan. Apapun keadaanmu per hari ini, selalu miliki harapan ke arah yang lebih baik. Pemirsa, kalau Anda punya cerita mengenai riwayat kesehatan, jangan dipendam sendiri. Tolong bagikan kepada kami, kirimkan melalui email. Kami ingin undang Anda untuk menjadi narasumber di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ada dua orang narasumber saya, yang satu seorang bapak yang akan menjadi sumber informasi tentang apa yang terjadi pada beliau. Nanti saya kenalkan. Tapi saya ingin menyapa terlebih dahulu para praktisi kesehatan yang bertugas hari ini. Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Pretisia Sufarli. Salam sehat. Salam sehat. Kita di sini dalam kondisi sehat dan bugar. Kita siap membagikan tips cara tepat hidup sehat buat pemirsa di rumah. Abang sehat, Bang Coki juga sehat. Thank you, Mbak. Pemirsa di rumah juga selalu sehat. Pak Effendi Beni didampingi istri terkasih Ibu Lia. Selamat datang di studio Go Healthy, Pak Beni. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Ibu juga demikian ya. Tapi sebelum kita korek-korek masa lalunya dikit, ada pernyataan yang beredar di publik dan ini kadang membingungkan. Benar atau salah? Tidur terganggu tanda ada masalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Menurut Bapak ini benar atau salah? Ya benar. Alasannya, Pak? Darah kita nggak bagus ya otomatis terganggu tidurnya. Iya, betul. Benar jawabannya. Yang dimaksud di sini adalah tidurnya menjadi terganggu karena ada gejala-gejala yang dirasakan. Seperti contohnya nih, sesak napas pada saat tidur, napasnya jadi lebih pendek, mengorok pada saat tidur. Atau bisa aja nih pada orang-orang yang dengan gangguan jantung ya biasanya ya, tidurnya nggak bisa di keadaan yang berbaring rata, harus pakai 3-4 bantal. Iya. Dan ini semua terjadi akibat apa? Akibat kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak baik, sehingga mengakibatkan fungsi jantung juga terganggu, fungsi paru bisa terganggu, yang akhirnya tidurnya menjadi terganggu pada akhirnya. Tidur terganggu tanda ada masalah di kualitas darah dan pembuluh darah adalah benar. Good. Oke, good. Mantap. Jelas ya pemirsa. Dan ini pertanyaan kedua. Rajin olahraga sewaktu muda sudah pasti tuanya sehat. Benar atau salah, Pak Beni? Salah. Lu kan udah nabung, Pak. Nabung olahraga. Ya, buktinya saya sendiri yang ngalami. Waduh. Waktu muda saya olahraga kuat. Gimana praktisi kesehatan, Abang? Jawabannya adalah salah. Kalau orang rajin olahraga tapi pola hidupnya tidak sehat, orang rajin olahraga tapi merokok, orang rajin olahraga tapi begadang, orang rajin olahraga tapi minum minuman beralkohol. Jangan kadang-kadang nggak nyampe tua juga udah keburu lewat, Bang Coki, ya kan? Iya. Berolahraga itu bermanfaat buat kesehatan, tapi harus didukung dengan pola hidup yang sehat dan konsisten. Makan sehat perlu, yang tidak sehat jangan dikerjain, ya. Kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya tambahan untuk mendukung pola hidup sehat kita. Pak Beni punya cerita bagaimana beliau bisa bertahan hidup pada usia ke-66 tahun. Ini nggak gampang buat orang yang punya cerita hipertensi, diabetes, dan lebih lengkap lagi dalam video perkenalan berikut ini. Effendi Beni. Berbagai masalah kesehatan yang menimpanya pada beberapa tahun terakhir telah mengajarkannya tentang pentingnya kesehatan. Pada 2012, ia sempat terserang stroke. Beruntung, gejala stroke yang dirasakan saat itu cepat membaik. Namun, pada 2014, Beni mengalami penyakit jantung karena ada sumbatan di pembuluh darahnya. Bahkan, saat ini sudah ada 8 ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Pada 2017, Beni tiba-tiba kembali mengalami serangan stroke. Meski begitu, Beni tak mau menyerah. Ia yakin dirinya bisa pulih, selain juga memperbaiki pola hidupnya. Kini Beni juga rutin menggunakan teknologi laser. Berkat semangatnya, kini kondisi kesehatan Beni kian membaik. Berbagai faktor penyebab masalah komplikasinya, seperti diabetes dan hipertensinya pun sudah jauh membaik. Kepada Pak Beni, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Go Healthy, Pak. Makasih. Dan selamat untuk pencapaian-pencapaian Bapak, peningkatan kualitas kesehatan Bapak sejak menggunakan teknologi laser. Dulu Bapak tensi bisa sampai 190-200 gitu, Pak. Iya, Pak. Gimana ceritanya? Tapi sekarang pemirsa sudah di angka 140. Termasuk gula darah, Pak ya? Iya. Sejak pakai laser, di berapa angkanya, Pak? Masih ingat? Di bawah 200. Padahal dulunya 340.
bahkan pernah 400 lebih. Boleh Bapak cerita apa saja yang Bapak terima dari manfaat menggunakan teknologi laser? Yang jelas pertama-tama saya bisa jadi mandiri, hidup mandiri. Iya, luar biasa. Dan jantung saya sejak pasang ring sampai 8 nggak pernah kambuh. Bapak mengalami perbaikan kualitas kehidupan itu, apakah salah satunya ditandai dengan tidur yang baik, Iya, badan yang bugar? Apakah itu Bapak alami juga? iya, benar saya alami. Dulu tidurnya aja bisa keganggu tengah malam loh ya. Iya, Bisa 3 Iya, kali, betul. 4 buang kali. air. Iya, Karena ingin buang air terus. Iya. Loh ya. Itu tanda-tanda diabetes Iya. juga ya. Sejak kapan Bapak gula darahnya tinggi? dari SMA Pak. Dari SMA. Iya, Ibu melihat perkembangan yang paling signifikan dari Pak Beni sejak pakai laser itu apa? Gula darahnya mulai terkontrol, tensinya juga udah mulai bagus. Terus yang tadi dibilang bahwa malam hari itu sudah nggak terlalu banyak terbangun lagi. Iya, tidurnya juga udah mulai nyenyak ya. Iya. Jam 8 dia udah tidur nyenyak tuh. Kemudian Ibu melihat kemandiriannya Bapak sekarang bagaimana? Semuanya bisa dilakuin sendiri gitu, saya kayak udah bisa bawa mobil bawa bahkan. mobil sudah bisa. Pak Beni, kami bangga melihat perkembangan Bapak tadi, meskipun Bapak masih harus berjuang, berupaya terus. Tapi pemirsa, itulah hasil daripada 2 kali kena stroke. 2012, kemudian tahun 2017. Dan sejak saat itu beliau menggunakan teknologi laser sampai saat ini. Salah satu perbaikannya adalah pada fungsi motorik. Begitu kan yang Abang lihat tadi? Ya betul. Pak, tadi stroke pertama tahun 2012, 12, stroke kedua tahun 17. Obatnya rutin diminum nggak? Rutin. Tapi pola makannya yang nggak berubah. Iya. Nah, pemirsa kita belajar nih. Ketika Pak Effendi Beni rutin minum obat tapi pola makan tidak berubah, tetap tuh kena stroke yang kedua. Iya kan? Nah, ketika udah yang kena kedua mungkin udah agak kapok ya. Berubah semua, pola makannya, obatnya diikutin dan diikuti oleh penggunaan teknologi laser. Jadi semuanya nih pemirsa. Obatnya dikonsumsi, makannya diubah, kemudian penggunaan teknologi laser, fisioterapinya tetap dikerjain, semuanya bekerja sama membantu proses pemulihan lebih baik dan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Dan juga hati-hati, kita mencegah untuk tidak sampai terjadi masalah pada organ lain yang dialiri pembuluh darah, masalah jantung, masalah ginjal. Teknologi laser ini membantu khususnya membantu kesehatan pembuluh darah, dia membantu membuka pembuluh darah, dia membantu menguraikan penggumpalan darah sehingga membantu proses penghantaran darah itu lancar. Ya, ini yang penting Anda ingat supaya apa? Supaya pada saat ini jika Anda punya masalah yang sama dengan Pak Beni, Anda punya tensi yang tinggi, Anda punya gula darah yang tinggi, Anda punya kolesterol yang tinggi, ikuti aja polanya. Konsumsi obatnya, tukar makanannya, pakai teknologi lasernya. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Pak Beni karena menurut saya Pak Beni ini orang yang kuat dalam secara fisik maupun secara mental. Betul. Pak Beni ini tidak hanya mengalami serangan stroke saja, tapi ternyata pada tahun 2014 Pak Beni juga sempat mengalami serangan jantung ya, sampai harus dilakukan pemasangan ring yang begitu banyak gitu ya. Lalu berarti kan ini kita bisa sama-sama lihat nih bahwa oh ternyata pembuluh darah kita ini terhubung satu dengan yang lain di seluruh tubuh kita. Betul. Jadi ketika ada sumbatan pada pembuluh darah di otak bukan berarti yang di jantung aman. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Makanya kita perlu jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita sedini mungkin agar jangan sampai mengalami komplikasi-komplikasi yang demikian. Tapi kalau misalkan sudah terjadi pun, belajarlah dari cerita Pak Beni. Ya, rutin mengonsumsi obat, mengikuti anjuran dokter, mengubah pola hidup, dan juga menggunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Akan lebih baik lagi kalau misalkan kita lakukan sedini mungkin. Jangan sampai terserang komplikasi terlebih dahulu, tapi dari sejak muda kita menerapkan gaya hidup sehat dan juga lengkapi dengan teknologi laser. Pemirsa, kita barusan mendengar cerita Pak Beni yang terkena stroke 2 kali, ada masalah di jantungnya sampai harus dipasang sampai 8 ring. Semua itu terjadi, beliau sampaikan karena pola hidup yang tidak sehat. Tapi kondisi saat ini kita lihat juga sendiri bagaimana kesehatannya sudah kembali meningkat karena tanda-tandanya adalah tensi dan lain-lain, angka-angka itu sudah terkendali. Akibat apa? Beliau sudah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Beni adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan sangat disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah masalah-masalah tadi segera teratasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya.
Ayo pemirsa, lakukan 4 pilar hidup sehat dalam kehidupan kita semua. Dan gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal Anda untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya menjadikan dokter laser atau AccuLaser merupakan bagian dari gaya hidup sehat Anda sehari-hari. Segera hubungi kami di nomor yang tertera di layar saat ini. Hidup adalah kompetisi, pemirsa. Anda hubungi kami, tim call center kami akan siap melayani Anda. Membimbing Anda sampai Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Dan ketika Anda sudah mendapatkannya, silakan berbincang juga dengan tim dokter kami. Namun ingat pemirsa, produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Sedih loh kalau ngelihat orang stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain, sedih loh. Pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Pemirsa, apa yang dialami oleh Pak Beni bisa jadi adalah satu kejadian langka. Tidak semua orang bisa melewati fase tadi dengan selamat. Bahkan punya kesempatan bercerita seperti sekarang. 2 kali mengalami stroke, sekali kena serangan jantung. Kami tahu Pak, tensi Bapak tinggi, di atas 190 pernah. Kemudian gula darah bisa sampai 400, Bapak udah kena diabetes. Itu kontribusi paling banyak dari mana Pak? Yang jelas makannya yang salah. Salah tuh gimana Pak? Bapak jarang bayar Saya gitu? dulu kerja di Batam. Oh ya, Batam. Ya, jadi di Batam kan banyak seafood. Jadi saya paling suka makan kepiting. Hampir Seberapa banyak? tiap hari. Ya, kalau makan kepitingnya Kepiting. minum juga. 1 botol atau berapa botol, Pak? Ya, botolnya nggak tahu kita Bu berapa Nggak tahu. botol. Soalnya kan pelayan main tuang-tuang aja. Tuang-tuang terus. Bisa lebih dari 5 gelas? Wah, kita Bisa. tinggal minum aja. 2-3 gelas lah ya. Waktu Bapak kena stroke itu kondisinya lagi apa? Dan bagaimana keadaan Bapak saat itu? Pas ke stroke saya masih pagi-pagi bangun, masih enak. Tapi begitu bangun tuh kayak vertigo. Muter ya, Pak ya? Mutar. Jadi langsung saya telepon dokter saya di Jakarta. Langsung saya berangkat naik pesawat. Tapi begitu mendarat udah nggak bisa apa-apa lagi. Dibawa dengan ambulan. Langsung masuk rumah sakit Om Nam. Padahal yang dari tahun 2012 Yang pertama. dampaknya belum selesai waktu itu. Udah siap. Yang 2012 saya udah pulih. Sudah pulih Pak? Udah. Bapak balik lagi ke pola yang dulu itu Pak? Iya. Makan enak Nggak lagi, Iya. minum alkohol banyak, Iya, berlebihan lagi gitu iya, Pak? Iya. Di saat-saat Bapak sedang emosional tinggi itu, bagaimana sikap beliau? Marah ya, marahnya tuh terlalu berlebihan gitu. Keras, suka masalah sedikit jadi gampang marah. Karena apa? Kok sampai berlebihan marahnya? Apa karena beliau merasa kurang berharga atau tidak berdaya? Ya mungkin ya, karena dia udah biasa mungkin kerja, tiba-tiba dia nggak ada aktivitas. Mungkin itu yang bisa buat dia jadi semakin drop pada saat itu. Betulkah seperti itu Pak yang Ibu ceritakan? Soalnya saya pekerja keras. Pak Beni ini mungkin sama dengan Anda pemirsa. Ketika Anda punya masalah diabetes, Pak Beni udah diabetes dari umur belasan tahun ya. Kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi, mungkin di dalam darah Anda sudah ada seperti ini, Bang Coki. Darah Anda itu menggumpal. Kalau pembuluh darah itu kayak pohon, ada cabangnya, ada ranting yang lebih kecil. Di ranting yang cuma muat 1 sel darah, dia nggak bisa masuk, Pak. Kalau misalnya darah Anda sehat seperti ini, dia bisa masuk sampai ke, bayangkan Pak Beni, bayangkan Anda pemirsa, bertahun-tahun Anda mendapatkan kondisi darahnya seperti ini karena pola makan Anda. Adalah wajar kalau Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah.
Itu sebabnya ketika nanti Anda menggunakan obat, memilih makan sehat, dan menggunakan teknologi laser itu nanti membantu mengurai. Nah, inilah yang dialami Pak Beni ketika menggunakan teknologi laser beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir ini, semua yang dilakukan menjadi perbaikannya lebih cepat, signifikan. Betul. Ini tahun 2012 kena stroke, 2017 kena stroke, sekarang 2023 udah lewat lebih dari 5 tahun, malah lebih baik kan. Nah, itu salah satu dampak dari penggunaan teknologi laser yang kalau Anda pakai sekarang juga, Anda bisa mendapatkan manfaat persis seperti yang dirasakan Pak Beni. Karena itu, pakai teknologi lasernya sekarang juga untuk membantu kesehatan Anda. Lagi-lagi saya tidak bosan nih untuk mengatakan hal seperti ini. Serangan jantung itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Saingannya siapa? Saingannya adalah serangan stroke. Alangkah lebih baik kalau kita cegah sedini mungkin. Terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Beni. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Beni ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan oleh teknologi laser, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan nitrik oxide. Dan nitrik oxide akan ikut dalam sirkulasi pembuluh darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah menjadi lebih terbuka. Apa yang terjadi? Pembuluh darah yang terbuka ini membantu mengendalikan tekanan darah, lalu mencegah penempelan keping-keping darah, sehingga kualitas darah menjadi membaik dan pengentalan darah bisa kita kendalikan. Sel-sel tubuh kita ini metabolisme dioptimalkan kembali. Dengan metabolisme yang optimal, maka gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah ini diubah menjadi energi, sehingga energi kita meningkat, tapi di saat bersamaan gula darah dan kolesterol kita menjadi lebih terkendali. Alhasil apa? Kualitas darah kita bagus, pembuluh darah kita bagus, setidaknya mengurangi resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah di kemudian hari. Pak Beni yang sudah kena stroke 2 kali, sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ibu pakai juga teknologi lasernya? Sebelum ya kolesterol saya agak tinggi. Oke. Ya setelah pakai ya sekarang agak normal. Ya. Sudah normal maksudnya? Normal ya? Ya. Jadi nilai kolesterol yang tadinya di atas? Yang tadinya 230, sekarang udah di bawah 200. Oke, bagus Bu. Apalagi yang Ibu rasakan Bu, efek daripada menggunakan teknologi laser? Tidur bisa nyenyak, asam urat, semuanya tensi bisa terkontrol. Teknologi laser ini kan sudah banyak digunakan di bidang medis ya. Mungkin kalau Bu Lia dan pemirsa di rumah banyak yang mengenal ini digunakan dalam bidang estetik. Tapi nggak itu aja nih. Karena teknologi laser juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah seperti yang digunakan oleh Pak Beni dan Bu Lia. Teknologi laser yang tadi sudah saya jelaskan kan digunakan pada area pergelangan tangan nih. Nah, ada ekstensinya bisa digunakan di dalam rongga hidung atau kita bilangnya secara intranasal. Ketika teknologi laser ini digunakan secara intranasal, maka produksi nitrik oxide ini akan lebih maksimal lagi dan diedarkan ke seluruh area kepala dengan maksimal. Pembuluh darah di area kepala ini menjadi lebih terbuka, elastisitasnya meningkat. Kalau misalnya ada gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan dan meningkatkan kualitas darah terutama di pembuluh darah di area kepala sehingga baik untuk digunakan oleh para penderita stroke yang sedang berjuang untuk pulih. Saya mau menambahkan yang disampaikan Mbak Preti bahwa ingat ya, obatnya harus diminum. Kedua, pola hidup sehat wajib. Makan buah 3 kali sehari, tolong jangan ditawar. 3, tetap olahraga. Ya, olahraga atau fisioterapi bagi Anda penderita stroke. Ini wajib. Karena otot itu kalau nggak dipakai makin lama makin kecil. Ya. Nah, untuk melengkapi aktivitas olahraga tadi, Anda bisa menggunakan namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Adalah teknologi untuk merangsang otot di sekujur tubuh kita, di lengan, ya, lengan atas, lengan bawah, paha depan, paha belakang, betis. Tujuannya ada 2. Pertama, ototnya sendiri secara metabolik dia bekerja, membakar. Kedua, dia memberikan sinyal kepada otak bahwa otot ini masih ada, gitu. Dan ini membantu merangsang otak untuk mempercepat pemulihan. Jadi, gunakan teknologi NMES ini untuk melengkapi teknologi laser, khususnya untuk Anda penderita stroke, sehingga ketika Anda lakukan bersama-sama ya teknologi NMES dan teknologi laser tadi, dengan pola makan yang sehat, dengan pengobatan yang tepat, dengan fisioterapi dan olahraga, Anda bisa pulih lebih cepat. Ya, demikian yang saya harapkan. Bertindak sekarang juga. Kenapa? Karena pengetahuan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda untuk selalu lebih sehat. Nah, pemirsa, saya ingin ajak Anda juga Pak Beni, Bu Lia untuk melihat bagaimana semangatnya masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ini dia. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil,
di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur. Sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Jaga terus semangat dan harapannya ya pemirsa ya. Kalau teknologi laser sudah bisa membantu sebagian masyarakat Indonesia, itu juga berarti teknologi laser bisa membantu Anda yang belum berkesempatan menggunakannya. Saya kembali lagi ke cerita Pak Beni. Wow, hidupnya memang betul-betul mujizat pemirsa. Mari kita cek riwayat kesehatannya. Pak Beni adalah orang dengan hipertensi. Tekanan darahnya pernah mencapai 192. Kadar gula darah pernah sampai 340. Bahkan beliau tadi katakan pernah mencapai 400. Mengalami penyakit jantung, sudah pasang 8 ring dan terkena stroke sebanyak 2 kali. Setelah beliau menggunakan teknologi laser, tekanan darah sistoliknya turun di angka 140 dan terkendali. Kadar gula darahnya juga stabil di bawah 200. Gejala penyakit jantung sudah tidak pernah kambuh. Betul Pak Beni? Benar. Kualitas tidur meningkat dan hari ini juga beliau mendapatkan pencerahan dari para praktisi kesehatan. Bagaimana memanfaatkan teknologi NMES supaya orang dengan stroke seperti Pak Beni bisa perlahan namun pasti pulih. Pak Beni, di luar sana masih ada saudara-saudara kita juga yang secara batin belum bisa menerima keadaannya terkena stroke, Pak. Bapak pasti bisa memberi semangat kepada mereka. Saya ingin Bapak memberikan kekuatan kepada mereka. Kepada pemirsa, saya sebagai orang yang pernah kena stroke 2 kali, saya anjurkan untuk Anda memakai laser. Dan bukan untuk cuma penyakit aja. Yang belum kena juga perlu memakai laser. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi seandainya Anda semua kena stroke kayak saya, jangan lupa laser. Laser inilah jalan yang terbaik. Karena itu yang sudah saya alami. Dan saya sekarang bisa olahraga, naik sepeda statis 30 menit setiap pagi. Saya merasakan bagus dan manfaat untuk saya. Pemirsa, kami pastikan bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Seperti cerita Pak Beni tadi, Pak Beni bangkit dan secara bertahap mengupayakan pemulihannya. Tentu saja, beliau juga mengupayakan 4 pilar pola hidup sehat dan sama seperti Anda, beliau terinspirasi dari acara Go Healthy. Melihat tontonan masyarakat lain yang sama-sama punya keluhan stroke, namun menggunakan teknologi laser untuk membantu pemulihan mereka. Teknologi laser yang kita perbincangkan di sini adalah AccuLaser Ultimate, yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Jika masalah ini teratasi dengan bantuan teknologi laser, maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu teknologi NMES bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang saat ini sedang mengalami stroke, yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Tentu saja dengan bantuan alat ini, otot dan saraf Anda distimulasi sehingga akan membantu perbaikan maupun fungsional tubuh menjadi lebih baik. Hubungi nomor tertera di layar. Tim call center kami siap melayani Anda. Dan jika Anda sudah punya alat kesehatan ini, silakan berbincang juga dengan dokter kami untuk konsultasi lebih lanjut. Bahwa produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia, hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Pak Beni, Ibu Lia, terima kasih untuk waktunya. Bang Paidon, Mbak Preti juga terima kasih untuk setiap nasihatnya. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Kami tunggu saran, masukan, dan kritik Anda lewat email. Sampai jumpa.